Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Oktavia. Saya di sini mau mengampu pelajaran matematika. Lah, sebelum kita masuk ke materi, adapun daftar materi dari matematika kelas 11 ini untuk semester 1. Bab pertama itu ada materi matriks dengan jam pelajaran 16 jam pelajaran. Kemudian bab 2 ada materi vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 dengan jam pelajaran 14. Kemudian bab ketiga persamaan dan fungsi kuadrat dengan jam pelajaran 10. Bab keempat ada fungsi komposisi dan inverse dengan jam pelajaran 10. Dan bab kelima ada persamaan lingkaran dengan 18 jam pelajaran, di mana setiap pertemuan itu terdapat 2 jam pelajaran. Jadi, misalkan bab 1 ini ada 16 jam pelajaran, berarti nanti pertemuannya ada 8 kali pertemuan. Nah, untuk bab 1 yang mau kita bahas yaitu ada materi matriks, itu ada beberapa submateri ya, karena ada 16 jam pertemuan, itu sama dengan 8 pertemuan, itu berarti nanti setiap pertemuan Ibu sudah membaginya. Untuk yang pertama, pertemuan pertama itu ada pengertian matriks, ordomatriks, transpos matriks, dan jenis matriks. Untuk pertemuan kedua itu ada operasi pada matriks. Operasinya berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, di dalam matriks itu tidak ada pembagian matriks. Jadi operasinya cuma penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang ketiga, itu ada kesamaan pada matriks. Keempat, ada determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang kelima, itu ada inverse matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Keenam, ada adjoint matriks. Dan yang ketujuh, ada sistem persamaan linear atau SPL pada matriks ordo 2x2. Dan yang kedelapan ada sistem persamaan linear atau SPL pada matriks ordo 3x3. Untuk penilaiannya, pertama, download aplikasi Google Classroom dan masuk ke kelas ibu sesuai dengan kode masing-masing kelas. Yang kedua, subscribe dan like postingan ibu di YouTube agar kalian tidak ketinggalan materi. Ketiga, setiap like ibu hitung sebagai penilaian untuk nilai pengetahuan dengan minimal 5 kali like pada setiap postingan yang ibu share. Keempat, karena biasanya kalian menggunakan akun yang tidak sesuai dengan nama kalian, maka nanti silakan tulis nama dan kelas pada kolom komentar di video tersebut. Kelima, setiap pertanyaan yang berhubungan dengan materi nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar dan akan dijawab pada pertemuan tatap muka. Jadi jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian juga. Setiap pertanyaan akan mendapatkan nilai untuk keterampilan. Jadi perbanyaklah pertanyaan kalian agar nilai keterampilan kalian bagus. Kita lanjut ke materi ya. Untuk bab 1 pertemuan 1 materinya matriks. Yang A itu ada pengertian matriks. Matriks yaitu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan urutan baris dan kolom, serta dibatasi oleh sebuah tanda kurung. Misalnya ya, di sini sudah ibu pisah. Untuk yang berlingkar merah itu nanti dinamakan baris matriks. Ada A1, A2, dan A3. Ada B1, B2, dan B3. Ada C1, C2, dan C3. Sedangkan yang berlingkaran hijau itu nanti itu yang dinamakan dengan kolom matriks. Ada A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, dan C3. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke B ya, itu ada ordomatriks. Ordomatriks merupakan bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut, di mana setiap matriks A memiliki M baris dan N kolom. Dapat dinyatakan sebagai matriks A berordo M kali N. Untuk M sama dengan N, itu nanti dapat dinyatakan sebagai matriks A berordo N. Nanti kita kembali ke contoh tadi. Contoh tadi ya. Dimana contoh tadi kan matriksnya ini ada matriks jumlah
Barisnya kita hitung ya, ada 1, 2, 3 yang berlingkar merah. Kolomnya itu ada yang berlingkar hijau, itu ada 1, 2, 3. Berarti jumlah barisnya itu ada 3 dan jumlah kolomnya itu ada 3. Maka nanti orto matriksnya adalah 3 kali 3. Kalau misalnya jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2, berarti nanti orto matriksnya adalah 2 kali 2. Selanjutnya itu ada transpos matriks. Nah, transpos matriks atau matriks transpos itu adalah suatu matriks yang dikerjakan pertukaran antara dimensi kolom dan baris. Definisi lain dari transpos matriks tersebut adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada sebuah kolom menjadi elemen-elemen sebuah baris dan sebaliknya. Ini cara singkatnya seperti ini. Transpos matriks ini adalah pertukaran dari dia yang dulunya itu berupa baris, nanti baris itu berubah menjadi kolom. Nah, misalkan ya, tadi kan di sini kan ada matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Berarti ini kalau misalnya dibuat transpos, barisan yang pertama, baris pertama kan ada A1, A2, dan A3. Kita pindah ke bawah. Berarti kan ini A1, A2-nya dan A3-nya lurus ke bawah ya. Kemudian ada B1, B2, B3 juga pindah. B1-nya di atas, B2-nya di tengah, dan B3-nya di bawah. Kemudian C1, C2, dan C3 juga letaknya sama. Sekarang kita ke jenis matriks. Nah, jenis matriks itu ada satu, itu ada matriks bujur sangkar atau persegi. Matriks bujur sangkar atau persegi adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Misalnya dalam matriks bujur sangkar dikenal istilah elemen diagonal yang berjumlah n untuk matriks bujur sangkar yang berukuran n kali n, yaitu A11, A22 sampai dengan ANN. Misalkan ada matriks yang ortonya 2 kali 2 ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Terus ada matriks 3, ortonya 3 kali 3, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan bentuknya persegi. Sekarang selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks berordo m kali n yang elemennya itu bernilai 0. Jadi matriksnya itu bernilai dari 0, A, 0, 0, 0, 0. Kalau misalnya 3, matriksnya 3 kali 3 ya nanti 0, 0, 0 sampai dengan ke bawah, berarti 3 kali 3. Yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen selain diagonalnya bernilai 0. Dalam hal ini tidak diisyaratkan bahwa elemen diagonal harus tak 0. Misalkan di sini ada matriks yang ortonya 2 kali 2 ya. Berarti diagonalnya ke arah kanan itu ada 1, 0, 0, min 5. Atau yang ordo 3 kali 3 itu ada 1, 0, 0, 0, min 5, 0, 0, 0, 1. Yang keenam itu ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya ini adalah 0. Berarti matriks ini nanti membentuk segitiga bagian atas ya, yang ada angkanya, sedangkan diagonal bawahnya nanti itu bernilai 0 semuanya. Misalnya matriks A 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Terus yang ketujuh ada matriks segitiga bawah. Nah, di sini matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Misalkan ada matriks 1, 0, 0, 2, 3, 0, dan 4, 5, 6. Ini kan perbedaannya sama ya. Kalau yang tadi matriks segitiga atas kan diagonal utamanya 0, berarti dia berada di bawah. Tapi karena dia matriks segitiga bawah, berarti nanti diagonal utamanya atau matriks 0-nya itu berada di atas. Selanjutnya, yang terakhir, itu ada matriks simetri. Matriks simetri ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Berarti angkanya itu harus sama. Misalkan ada matriks 2, 3, berarti yang di bawahnya harus sama dengan angka yang di atasnya. Ada 3, 2. Nah, sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.